Testing, testing, 1, 2, 3. Kedengaran ya? Oke. Selamat pagi dan mungkin selamat siang juga bagi yang pasti. Mahasiswa peserta hukum bisnis, pengantar hukum bisnis yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ucapkan selamat datang pada perkuliahan kita yang hari ini. Hari ini sudah nggak kerasa udah pertemuan ke yang keempat ya. 4 paling saya lupa. Tolong dikonfirm. Nah, artinya apa? Tinggal 2-3 pertemuan lagi, kita udah UTS ya. Cepet ya, nggak kerasa ya. Nah, pelaksanaan padahal UTS-nya sendiri itu kayaknya masih belum ada info kapan. Jadi mungkin nanti kuliahnya beberapa akan saya kosongi jamnya, supaya nanti kita bisa pas selesai pertemuan ke-7 langsung UTS. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya infokan dulu. Yang pertama adalah terkait video ini. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya ada mahasiswa yang WA saya, Pak, mohon maaf nih, Bapak ketika menyetel video Bapak di YouTube itu sempat ada voice loss, ada suara yang hilang gitu ya. Jadi monggo untuk pertemuan kita yang hari ini, ketika ada suara yang hilang lagi, silahkan WA saya supaya nanti saya bisa memperbaikinya. Karena memang teknologi terkadang bisa ini ya tidak sesuai dengan keinginan yang kita pinginin kayak gimana seperti itu. Nah, berkaitan dengan perkuliahan kita sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita kan sudah membahas mengenai apa sih itu CV, apa itu firma, apa itu CV, firma, PD, UD juga udah ada, terus apalagi ya, sempat membahas sedikit mengenai koperasi itu apa. Contohnya kayak gimana. Nah, terus hari ini kita akan fokus pada inti dari hukum bisnis itu sendiri. Karena memang sebagian besar pembahasan kita akan lebih memfokuskan diri pada sebuah lembaga atau mungkin badan hukum bernama PT, Perseroan Terbatas. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja saya share screen-nya. Jreng. Nah, oke, perseroan terbatas sesuai dengan kata definisinya, ya ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 ya, serta peraturan pelaksanaannya. Ini PT. Kalau kalian bicara mengenai perusahaan, yang pertama kali muncul adalah PT, bukan CV, firma, dan lain-lain. Karena ini merupakan kasarannya yang paling standar ya. Nah, ini diatur di mana sih? Diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus UU PT ini menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 yang sebelumnya. Sebelumnya lagi juga ada Undang-Undang nomor 1 ini digantikan KUHD ya. KUHD atau Stats 1847 nomor 23. Ini merupakan evolusi dari yang dulu banget zamannya Belanda, Stats 1847 ini. Nah, kedudukannya PT di Indonesia itu sendiri cukup ini ya, umum banget ya. Nah, tapi sebelumnya langsung aja nih, tanpa basa-basi, saya akan langsung mengumumkan untuk pertanyaan bagi mahasiswa yang memiliki NPM ganjil. Oke. Untuk mahasiswa yang memiliki NPM ganjil, sudah saya siapkan pertanyaan, ya ini bedanya apa sih PT dengan CV, firma, dan koperasi? Oke. Perbedaan PT dengan CV, firma, dan koperasi. 3 ya. Cukup jelaskan secara singkat aja. Nggak usah sampai 5 paragraf lebih lah. Nggak usah banyak-banyak. Cukup 5 paragraf aja. Yang ada di Google Form seperti biasa. Ini pertemuan kelima ya, bisa kita cek ya. Yang ada di Google Form. Silahkan dicek. Oke. Pertanyaan untuk yang ganjil, perbedaan PT dengan CV, firma, dan koperasi. Silahkan dicari.
Nah, next. Jadi batasan apa yang diberikan sih dalam ini apa namanya PT itu? Kita lihat ya, unsur-unsur dari perseroan terbatas itu pertama, dia merupakan badan hukum. Artinya apa? Dia kalau mau berdiri itu harus disahkan oleh negara. Ya, kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Ini kalau dalam bahasa hukum adalah akta pendirian perusahaan. Itu didirikan, disahkan di depan notaris. Next adalah juga menjalankan usaha tertentu. Artinya apa? Jenis usaha yang dijalankan oleh PT tersebut spesifik. Ambil contoh, misalnya calon pokpan. Calon pokpan usahanya apa? Jualan aneka olahan dari daging ayam. Ya udah, itu aja. Kalau misalnya dia mau nyoba usaha yang lain, dia harus izin pemerintah dulu. Kenapa? Itu pertama. Dan yang kedua, dia harus mengubah undang-undang ini, mengubah akta pendiriannya. Karena di akta pendirian jelas bahwa kita ada jelas tulisannya ya. Nanti saya tunjukkan besok. Akta pendirian perusahaan Carong Pokpan. Kita berdiri ini bergerak usahanya di bidang jual beli olahan ayam seperti itu misalnya. Nah, kalau misalnya dia udah nggak jualan gitu lagi, otomatis dalam akta pendirian diubah. Nah, untuk mengatasi hal ini, biasanya perusahaan-perusahaan tadi buat yang namanya anak perusahaan. Saya ambil contoh, Yamaha. Yamaha ini kasarannya kalau dalam bahasa hukum tuh, dalam bahasa manajemen, perusahaan holding. Yamaha Holding, jadi perusahaan yang intinya Yamaha, dia punya banyak anak-anak perusahaan. Ada Yamaha yang bergerak di bidang industri otomotif, jualannya motor misalnya. Ada Yamaha yang bergerak di bidang apa kemarin tuh musik ya kayaknya ya, Yamaha yang bergerak di bidang peralatan musik misalnya, dan berbagai macam lainnya lagi. Oke, itu menjalankan usaha tertentu dan memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham. Modalnya ini dalam bentuk saham. Saham itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next, terakhir, memenuhi persyaratan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sudah ada undang-undangnya tersendiri ya. Next ya. Jadi PT ini berbeda dengan CV, di mana kalau CV itu ada persekutuan aktif dan pasif. Kalau di PT ada 3 unsur, ada organnya. Nek manusia ada otak, ada paru-paru, ada jantung, dan lain-lain. Kalau PT, organ yang ada di dalamnya itu ada 3. Yang pertama direksi, yang kedua komisaris, yang ketiga RUPS. Oke. Nah, kita bicara dulu nih. Jadi apa sih itu direksi? Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan. Ini ya, garis bawahi ya, mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar itu akta pendirian tadi. Nah, ini berikutnya ini adalah, silakan dibaca, ini tugas direksi ya. Direksi ini kasarannya dia adalah merupakan organ inti dari sebuah perusahaan, sebuah perseroan terbatas. Kenapa? Karena dia yang berwenang, kalau dalam hukumnya itu eksekutifnya, berwenang menjalankan perusahaan bernama perseroan terbatas tadi. Oke ya. Nah, tapi ini ada untung ruginya. Kalau direksi itu, karena dia yang berwenang menjalankan perusahaan, otomatis tanggung jawabnya lebih besar, paling besar ya. Dia bahkan bisa dalam satu hal tertentu bisa diseret oleh hukum. Makanya di sini saya minta di garis bawahi, dia mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya apa? Kalau misalnya perusahaan itu dituntut secara perdata, direksi bisa kena. Bahkan harta-harta pribadinya bisa ikut keseret. Seperti itu ya, itu direksi. Untungnya gede, tapi resikonya juga gede.
Kalau dalam bahasanya kalian, ya dalam bahasanya anak-anak manajemen tuh high risk, high return ya. Itu direksi. Next ada lagi yang namanya komisaris. Komisaris ini ya apa? Nah, komisaris ini tugasnya adalah melakukan pengawasan simpelnya. Dia tuh ngawasin si apa direksi tadi ya. Nah, dia tuh makanya seorang komisaris itu wajib beretikat baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Nah, ini penting soalnya. Jadi dalam melaksanakan kerjaannya si direksi tadi, itu diawasin sama yang namanya komisaris. Atau di sini Dewan Komisaris ya terkadang. Dewan Komisaris ini tugasnya ngawasin, dan yang kedua, memberikan masukan kepada Dewan Direksi untuk dalam menjalankan persoalan terbatasnya, biar aman. Nah, kalau kalian ambil contohnya komisaris itu di sini ada nggak yang pernah dengar Basuki Cahayapurnama, Ahok, sekarang jadi komisaris Pertamina ya Pak Her? Sekarang jadi komisarisnya Pertamina. Jadi setelah dari Gubernur Jakarta anjlok, terus masuk penjara, bahkan lolos keluar dari penjara ini jadi komisaris di Pertamina, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Kerjaannya Ahok ngapain sih di sana? Yaitu mengawasi direksi Pertamina supaya dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan AD-nya, anggaran dasar dari sebuah perusahaan PT bernama Pertamina. Oke, karena seperti itu. Ini apa bisa dibaca ini ya, ini apa uraian singkat tentang komisaris. Next adalah RUPS. Nah, jadi ketika direksi tadi dalam menjalankan kerjaannya, ngawasin direksi menjalankan kerjaannya diawasi oleh komisaris. Kalau komisaris menemukan, wah direksi ini curang nih, dia mungkin menyelewengkan uang atau mungkin membuat malu PT dan lain-lain, dia akan melaporkan pada RUPS. Nah, RUPS itu adalah rapat umum pemegang saham. Ingat ya, RUPS itu rapat umum pemegang saham. Saya ambil source dari risk.legal. RUPS merupakan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Nah, RUPS ini merupakan organ tertinggi dalam sebuah PT. Kenapa? Karena memang dia ini kasarannya yang bisa dibilang sebagai pemilik PT ya mungkin ya. Nah, sebelum saya mulai kan harus tahu dulu bahwa PT itu ada yang PT yang tertutup dan PT yang terbuka. PT yang tertutup itu yang milik perorangan. Misalnya saya mendirikan PT, oke aku mendirikan PT, ya udah. Perusahaan itu cuma milik saya sendiri. Artinya apa? Saya tidak menjual saham dari perusahaan saya. Oke ya. Nah, kalau PT yang terbuka, kalau kalian cari itu misalnya nih, Jarum TBK. Pernah nggak sih kalian penasaran? PT Jarum TBK itu apa? TBK itu singkatan dari terbuka. Artinya apa? Saham dia terbuka. Artinya apa? Saham itu bisa dibeli oleh orang-orang seperti kita, orang biasa. Nah, ketika kalian sudah memiliki saham tadi, sampai batasan tertentu, misalnya PT Jarum ini, PT Jarum TBK itu dia masang threshold 1,5%. Kalau kalian udah punya saham 1,5%, maka secara otomatis kalian dianggap sah untuk mengikuti rapat RUPS. Nah, kalian jadi kayak jadi kalian merasakan benar jadi kayak pemimpin perusahaan ya, walaupun di RUPS doang. Nah, kalian nanti bisa nih, aku misalnya nih di rapat RUPS rembukan sama pemilik saham lainnya. Kita nanya mau ngapain nih? Kita mau mengubah anggaran dasar perseroan kah? Menambah modal dasar perseroan kah? Mengalihkan kekayaan perseroan kah? Dan lain-lain. Ini merupakan kekuasaan tertinggi. Diingat ya berarti di sini ada mengubah anggaran dasar perseroan. Artinya apa? Yang berwenang mengubah anggaran dasar bukanlah direksi lagi, tapi
ini RUPS. Nah, biasanya dalam sistem yang jarum TBK misalnya ya, pemilik saham terbesar itu biasanya direksi. Karena apa? Untuk memudahkan aja sih mereka supaya bisa mengatur perusahaan seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya RUPS. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dilempar di grup WA. Tapi sebelumnya ada satu hal kecil yang harus saya bahas dulu, ya ini adalah saham. Saya tadi udah beberapa kali menyebutkan tentang saham, tapi saya belum menjelaskan kan apa itu saham. Jadi pada dasarnya ya saham itu merupakan sebuah surat berharga yang merupakan tanda bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, jadi apa sih simpelnya kalau definisinya itu kan masih belum mudeng ya. Nah, ambil contoh seperti ini. Saya punya perusahaan bernama PT Galang Sejahtera Makmur Abadi Sentosa dan seterusnya. Nah, perusahaan itu saya dirikan dengan aset awal 1 miliar. Terus gimana? Nah, saham itu kasarannya kalian menanam modal di perusahaan saya. Hitungannya tapi berapa persen dari jumlah modal awal saya. Maksudnya gimana? Oke, misalnya saya punya modal awal 1 miliar, ya kan? Terus kemudian kalian mau bantu tanam modal di perusahaan saya, ngasih uang ke saya 100 juta. Itu bahasanya adalah kamu membeli saham saya. Kamu membeli aset awal saya 1 miliar, kalian memasukkan saham 100 juta, berarti 1,1 miliar itu berapa persennya? Seperti itu, dari 1 juta kalian. Nah, presentase ini merupakan presentase kepemilikan perusahaan saya yang dipegang oleh kalian. Seperti itu ya. Itu merupakan saham. Nah, saham ini di Indonesia diperjualbelikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kalian berpikiran, wah, yang bisa ke sana cuma orang-orang elit nih, orang-orang tertentu. Enggak, saya juga pemain. Nah, saya ambil contoh nih. Kebetulan saya punya mana ya? CIMB. Nah, ini CGS CIMB. Saya cuma sekedar menunjukkan judulnya aja. Nah, di CSG CIMB ini kalian bisa membeli saham, menjualnya. Terus muncul sebuah pertanyaan nih, aman nggak sih? Atau mungkin caranya dapat untung gimana? Nah, saya akan bicara mengenai cara yang dapat untung ya. Seperti ini misalnya analoginya. Saya punya perusahaan 1 miliar. Nggak mungkin kan sampai akhir 1 miliar terus. Mesti tujuan saya mendapatkan profit sebesar-besarnya. Saya berencana mengembangkan perusahaan saya. Artinya apa? Mesti nanti ke depannya aset perusahaan saya akan naik terus. Nggak mungkin stagnan. Nah, terus kalian masukkan modal di perusahaan saya. Kalian berarti dapat presentase kepemilikan perusahaan saya sebesar katakanlah 1,5%. Oke ya. Terus kemudian perusahaan saya ternyata bisa mengembangkan sayapnya sampai ke internasional. Dari modal awal yang cuma 1 miliar naik menjadi 10 miliar misalnya. Nah, kalian yang tadi modal awalnya cuma 100 juta, ternyata uang 100 juta ya, 1,5% tadi, ternyata nilai aset perusahaan saya naik 10 kali lipat. Maka nilai uang yang kalian miliki itu dari yang 100 juta tadi naik menjadi 1 miliar. Ini perumpamaan aja ya. Matematikanya memang salah semua, mohon maaf. Ini cuma sekedar perumpamaan. Itu saham. Memang, tapi ya, sekali lagi memang kelihatannya sederhana, tapi ini butuh perencanaan yang matang. Ini duit soalnya. Yang namanya juga ini saham ya. Ini sekali lagi kalau saham itu naiknya cepat, turunnya juga cepat.
Kalau kalian melihat para orang-orang pemain saham yang punya mobil dan lain-lain, percayalah, kalau pemilik saham kalau pemain saham yang seperti itu cepat naik, cepat turun. Kadang punya mobil, kadang tiba-tiba hilang. Kadang punya uang banyak, kadang-kadang ngutang banyak. Seperti itu. Nah, yang mana kemudian ini sampailah pada pertanyaan kedua untuk pertemuan hari ini. Untuk mahasiswa yang memiliki NPM genap. Pertanyaan saya sederhana aja. Tadi kan saya sempat ada pertanyaan nih, saham aman nggak sih? Ya kan? Maka dari itu untuk pertanyaan mahasiswa yang memiliki NPM genap, coba jelaskan menurut saudara itu bagi orang-orang seperti kita, main saham itu aman nggak sih? Seperti itu. Kalian setuju nggak sih kalau misalnya orang-orang bisa seperti kita ini main saham? Aman nggak? Oke. Tapi kali ini untuk bisa sama dengan yang NPM ganjil, saya minta kalian untuk menguraikannya dalam paragraf yang paragraf paling sedikit 5 baris. Oke. Nah, saya rasa hanya itu saja. Cukup singkat kan hari ini? Oke, saya rasa hanya itu saja. Demikian perkuliahan hari ini. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang mudeng, silahkan lontarkan pertanyaan kalian pada grup WhatsApp. Oke, dan minggu kemarin kebetulan saya sedang AMI, makanya saya nggak bisa menjawab beberapa pertanyaan mahasiswa yang diajukan pada pertemuan sebelumnya. Yang akan saya jawab pada pertemuan hari ini menggunakan chat yang ada di WhatsApp grup yang akan saya share sebentar lagi. Nah, saya rasa hanya itu saja. Demikian perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan kata atau mungkin teknis yang kurang berkenan. Demikian perkuliahan kita. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.